Halo, selamat pagi. Selamat bergabung kembali dalam kegiatan perkuliahan dasar-dasar pengukuran psikologi. Pada minggu lalu, kita telah mempelajari mengenai apa itu pengukuran, psikometri, observable dan unobservable behavior, tes-tes psikologi, dan juga tipe-tipe dari tes psikologi. Maka pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai klasikal dan modern teori dalam pengukuran psikologi. Untuk part yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori klasikal dalam pengukuran psikologi. Berikut adalah sumber pustaka yang digunakan dalam materi hari ini. Sumber pustaka ini berasal dari kedua jurnal yang sudah tertera di dalam slide. Rekan-rekan boleh untuk membaca jurnal tersebut atau rekan-rekan juga boleh untuk mencari jurnal lainnya yang sekiranya bisa membantu pemahaman mengenai klasikal dan modern tes teori. Poin pembahasan pada bagian pertama yaitu akan membahas mengenai classical theory of measurement. Yuk kita bahas sama-sama mengenai apa yang dimaksud dengan classical theory of measurement. Seperti yang sudah dipelajari minggu lalu bahwa di dalam pengukuran psikologi kita bisa mengukur perilaku manusia baik yang observable maupun unobservable. Nah, untuk memastikan bahwa suatu alat ukur itu baik kualitasnya, maka si pembuat alat ukur harus memahami terlebih dahulu apa itu psikometri, ya. Dan memang betul-betul harus berpegang pada prinsip psikometri. Di dalam psikometri sendiri terdapat dua sudut pandang atau dua teori, yaitu classical test theory dan juga modern test theory. Classical test theory atau biasa dikenal dengan CTT merupakan teori psikometri yang cukup populer serta banyak digunakan pada berbagai disiplin ilmu, baik itu psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya. Kenapa menjadi cukup populer? Karena banyak yang berpendapat bahwa CTT ini relatif lebih simple dalam memahami suatu kualitas dari alat tes gitu ya. Nah, suatu alat tes yang baik itu adalah alat tes yang bisa mengukur suatu konsep yang ingin diukur dan minim dari error atau kesalahan. Nah, salah satu pembahasan dalam classical test teori adalah konsep validitas dan reliabilitas yang nanti akan dibahas di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-11. Classical test theory memiliki 3 pendekatan, yaitu rational theoretical approach, empirical criterion keying, factor analytic atau internal consistency. Nah, apa sih ketiga pendekatan ini? Yuk kita sama-sama pelajari. Rational theoretical approach merupakan metode penyusunan alat ukur atau alat tes yang paling sederhana. Nah, di dalam rational theoretical approach, penyusun alat ukur menuliskan item-item baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan yang dinilai memiliki kecocokan dengan teori tertentu yang digunakan. Nah, misalnya seorang penyusun alat ukur ingin mengukur anxiety pada individu. Maka penyusun alat ukur ini membaca dan mempelajari teori-teori anxiety yang ada. Dia mempelajari mengenai definisinya, mengenai ciri-cirinya, mengenai aspeknya, ya. Nah, kemudian setelah dia mempelajari teori anxiety tersebut, dia kemudian menuliskan item-item ya yang sekiranya bisa sesuai dengan pemahamannya terhadap anxiety atau teori anxiety tersebut. Jadi dari sini dia akan melihat kira-kira pertanyaan atau pernyataan yang sudah ia tuliskan ini cocok nggak ya, sesuai tidak ya dengan teori anxiety yang sudah saya baca.
Atau ternyata pertanyaan dan pernyataan ini nggak sesuai dengan teori yang sudah ia baca. Kalau misalnya ia menilai bahwa pertanyaan atau pernyataan di dalam item yang sudah dia buat ini sesuai dengan teori anxiety yang sudah ia baca, maka item ini dinyatakan sebagai item yang baik. Itu kalau menurut rational theoretical approach. Empirical criterion keying merupakan salah satu metode lain dalam classical test theory, di mana empirical criterion keying telah digunakan pada berbagai bentuk pengukuran, salah satunya adalah MMPI dan CPI. Item-item dipilih berdasarkan kemampuannya untuk membedakan seseorang berdasarkan kelompok tertentu. Saya akan ambil contoh. Semoga rekan-rekan bisa memahami ya gambarannya ya. Nah, jadi di dalam MMPI ini terdapat skala kedua yang disusun dengan cara menguji cobakannya kepada dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok dengan individu-individu yang relatif normal dan kelompok yang berisi individu yang depresif. Nah, item-item yang baik menurut sudut pandang empirical criterion keying adalah item-item yang dapat membedakan individu dalam kedua kelompok tersebut. Jadi maksudnya item yang baik itu yang bisa membedakan mana individu yang normal dan mana individu yang depresif. Ya. Nah, ketika item tersebut bisa membedakan individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut, maka item-item itu dianggap baik untuk digunakan. Ya. Jadi tanpa perlu kita melihat apa sih isi dari item itu gitu ya. Bagaimana sih tata bahasanya. Nah, dengan kita mendapatkan nilai atau angka yang menunjukkan bahwa item tersebut bisa membedakan antara individu satu dengan individu yang lain, nah, maka item itu dianggap baik menurut empirical criterion keying. Metode yang ketiga adalah internal consistency atau factor analytic approach. Tujuan utama dalam pendekatan ini adalah untuk mengetahui skala yang homogen yang memiliki discriminant validity yang baik. Pendekatan ini memiliki asumsi dasar bahwa sesuatu yang hendak diukur di dalam diri setiap individu pada dasarnya adalah relatif homogen atau sama. Dalam pendekatan ini, yang akan ditelaah lebih lanjut adalah kesesuaian item-item yang dibuat dengan dimensi-dimensi berdasarkan teori tertentu. Jadi, dalam internal konsistensi, pada intinya adalah kita ingin melihat bagaimana kaitan antar item dalam suatu alat tes. Semakin item-item ini semakin terkait, semakin kuat ya kaitannya antara satu dengan yang lain, berarti item ini semakin bagus. Ya. Nah, ketika item-item ini saling terkait satu sama lain, artinya item-item ini sudah dibuat untuk mengukur konsep tertentu berdasarkan teori yang ada. Untuk mengetahui seperti apa sih internal konsistensi, seperti apa sih caranya untuk mengetahui kaitan antar item, ini ada perhitungannya tersendiri yang nanti akan dijelaskan dalam materi validitas di pertemuan yang lain, yaitu pertemuan 8 dan pertemuan 9. Terkait dengan skala yang homogen, homogenitas ini bisa diketahui dengan cara mengaitkan atau mengorelasikan butir atau item yang satu dengan item yang lain. Semakin tinggi keterkaitan atau korelasi antara item yang satu dengan yang lain, maka menunjukkan bahwa item tersebut mengukur atribut yang sama. Jadi memang internal konsistensi ini lebih banyak berbicara tentang kaitan antar item.
Walaupun classical test theory ini memiliki suatu kepopuleran di dalam ilmu psikologi, tapi ternyata tetap ada keterbatasannya, yaitu hasil pengukurannya sangat bergantung pada kelompok individu yang diukur. Jadi maksudnya gini, untuk menentukan bahwa suatu alat ukur ini memang bisa mengukur variabel psikologis tertentu dan juga terbebas dari error, maka itu harus ada pengujiannya tersendiri. Nah, dalam melakukan pengujian ini biasanya hanya akan dilakukan kepada sampel kelompok tertentu. Ya, jadi nggak dilakukan di seluruh manusia di seluruh dunia gitu, tapi hanya di sampel kelompok tertentu. Sehingga mungkin saja hasil pengujian pada kelompok A ternyata memang menunjukkan bahwa alat ukur tersebut memang bagus, memang bisa mengukur variabel psikologi tertentu dan terbebas dari error. Tapi pada kelompok B ketika dilakukan pengujian ulang ternyata bisa saja hasil pengujiannya menjadi tidak bagus, di mana menunjukkan bahwa alat ukurnya menjadi tidak bisa mengukur variabel psikologis tertentu dan ternyata memiliki error yang cukup tinggi. Jadi makanya kenapa keterbatasannya ini terkait dengan hasil pengukuran ini bergantung pada kelompok individu yang diukur, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk classical test theory. Nah, maka untuk membantu mengatasi keterbatasan pada classical test theory, dikembangkanlah modern test theory yang akan dijelaskan pada video part kedua. Selamat untuk belajar ya rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih.